Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Baik, anak-anak sekalian, kita buka pertemuan kali ini dengan sama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak sekalian, ini merupakan pelajaran terakhir, pelajaran ke-10, kisah tentang keteladanan seorang Luqman. Ya, kisah teladan Luqman. Nah, Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Ia tidak menerima wahyu kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Nah, anak-anak sekalian, Luqman ini bukan seorang nabi ya, tetapi yang luar biasanya nama beliau tercantum dalam sebuah surah ya, dalam Al-Qur'an yang 114 surat itu terdapat yang namanya surat Luqman. Nah, ini adalah kisah tentang seorang Luqman yang soleh, walaupun dia bukan seorang nabi. Ya, ada banyak hikmah nanti yang bisa kita ketemui di dalam surat Luqman ini, bercerita tentang seorang Luqman ini. Ya, nah jadi Luqman ini adalah seorang kebangsaan Habsyi dari kota Sudan. Kemudian Luqman adalah anak dari Ba'ura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama ayah dari Azar, nama ayah dari Azar, ayah Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup kurang lebih selama 1000 tahun. Wah, luar biasa ya, hidupnya selama 1000 tahun. Kalau kita di sekarang ini tidak akan pernah sampai 1000 tahun, paling ya maksimalnya 60. Kayak Rasulullah juga kan 63 tahun ya. Nah, kemudian Luqman juga menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Ya, jadi sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi, dia berguru kepada Luqman. Pekerjaan awal Luqman awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit dan menggembala domba. Nah, kemudian dia diangkat menjadi qadi atau hakim. Nah, karena kepintarannya atau kecerdasannya. Nah, kalau kita lihat dalam Luqman ya, dalam surat Luqman, anak-anak boleh nanti bisa dibukakan dalam surat Luqman surat ke-31. Yang pertama kita mulai dari ayat yang ke-12 ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Artinya, dan sesungguhnya telah kami beri hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil di dalam surat Luqman ayat 12 ini. Yang pertama, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Nah, Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahi hikmah, yaitu selalu bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Jadi, kita sebagai manusia hidup di dunia ini harus bersyukur dengan apa yang telah kita berikan, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Allah memberikan nikmat mata, nikmat tangan, nikmat telinga, dan semuanya itu merupakan sebuah nikmat yang sangat besar sekali yang wajib kita syukuri ya. Kalau kita tidak bersyukur, nah sebagaimana ayat yang hikmah yang kedua, wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, itu sama juga kita bersyukur untuk diri kita sendiri. Ya, syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, dan lain-lainnya. Ya,
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Dan apabila kita kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Nah, jadi kita diberi oleh Allah kenikmatan, bisa melihat, mendengar dan lain-lainnya, merupakan wajib kita syukuri, ya. Jangan seperti kita lihat, mungkin ada sebagian orang yang sudah diberi wajah cantik pengen tambah cantik lagi, ya. Sudah hidungnya sudah mancung pengen ditambah mancung lagi. Nah, artinya tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian yang ketiga, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah, memiliki perasaan halus dan akal pikiran dan pengetahuan luas. Nah, jadi ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari surat Luqman ayat 12 ini, ya. Jadi paling tidak kita yang pertama adalah banyak-banyak bersyukur, ya. Jangan sampai kita tidak bersyukur, ya. Alhamdulillah, syukur kita mungkin punya motor, orang lain ada yang punya sepeda. Yang punya sepeda bersyukur bahkan melihat orang yang berjalan. Nah, itu dan selanjutnya, ya. Selanjutnya dalam surat Luqman ini juga, ya, ada beberapa nasihat Luqman khususnya kepada anaknya. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi bahwa Luqman ini mendapatkan hikmah, ya, hikmah yang disampaikan kepada anaknya. Kalau kita lihat di dalam surat Luqman ayat 13 yang Allah berfirman, wa idza qala Luqmanul libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusrik billah inna syirka lazulmun azim. Ya, dan artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, ya, ya bunayya la tusrik billah, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, jadi dalam surat Luqman ayat 13 ini Luqman menasehati anaknya untuk jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Sama, bukan hanya kepada Luqman disampaikan kepada anaknya, tapi kita semua yang hidup saat ini harus memperhatikan hikmah yang disampaikan Luqman ini, ya. Jangan sampai kita mempersekutukan Allah. Apa itu mempersekutukan Allah? Ya, mempersekutukan Allah itu artinya kita menduakan Allah, ya, menjadikan yang lain dan yang sebagai Tuhan, ya. Seperti kalau zaman dulu mungkin menyembah berhala, mungkin saat ini ada yang menyembah patung, datang ke dukun, ya, minta pertolongan dukun, ya. Nah, itu merupakan sebuah yang musyrik, ya. Kita tidak boleh, ya. Kemudian surat Luqman ayat ke-17 juga Luqman mengajarkan tentang hendaklah berbuat kebaikan, ya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan mencegahlah mereka dari perbuatan mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang kita buat yang dapat kita ambil, yang pertama, hai anakku, dirikanlah sholat. Nah, ayo, ini sudah sholat subuh belum hari ini? Ya, jangan sampai tidak ada yang sholat subuh. Apalagi nanti anak-anak sudah balik, sudah punya tanggung jawab, ya. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Nah, artinya kita diminta untuk menasehati, saling menasehati untuk berbuat kebaikan dan janganlah berbuat kejelekan, ya. Dan apabila ada sesuatu yang menimpa kita, maka kita harus bersabar. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, ya. Nah, jadi ini merupakan hal kewajiban yang harus kita miliki. Pertama, mendirikan sholat, menyuruh manusia untuk tidak berbuat mengerjakan yang baik, dan mencegah manusia untuk berbuat mungkar, ya. Menyuruh manusia untuk mengerjakan yang baik artinya kita saling mengingatkan satu sama lain, sesama teman juga, ya. Jangan sampai kita mengajak teman justru kita sebagai provokator untuk mengajak kawan-kawan kita berbuat yang jelek-jelek, ya, anak-anakku sekalian. Nah, yang ketiga adalah
Pelajaran yang bisa kita ambil tentang dari keteladanan Luqman ini adalah jangan angkuh dan sombong. Ya. Surat Luqman ayat 18 yang berbunyi wala tusair khaddaka lin-nasi wala tumsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, kita sebagai manusia sebenarnya banyak sekali kekurangannya. Jangan sombong ya, jangan mentang-mentang wajah cantik ya, wajah ganteng terus kita sombong ya, atau kita kaya. Itu hanya sementara saja. Kita wajah cantik, wajah ganteng ya, nanti umur udah 40 50 udah keriput ya. Sudah tua, tidak akan mungkin selamanya bisa cantik, bisa ganteng, hanya beberapa tahun yang bisa bertahannya. Kemudian ketika kita kaya juga ya, jangan kita sombong ya. Karena sombong itu merupakan pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh sombong ya. Anak-anak sekalian, ya itu saja mungkin yang dapat Pak Endang sampaikan. Sekali lagi tentang keteladanan kisah teladan Luqman ini. Mungkin anak-anak bisa membacanya lebih lanjut di surat Luqman itu, surat ke-31, bisa mengambil hikmahnya atau bisa di Google dicari di Google atau di buku-buku tentang kisah keteladanan Luqman ini. Itu saja yang dapat Pak Endang sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan sama-sama melapaskan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.